I smile alone now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a sweet night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah. Halo teman-teman Honda Lovers, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Honda Samarinda ya. Oke teman-teman, kali ini yang ada di hadapan kita ini adalah Honda New CR-V 1500 Turbo Prestige ya, yang terbaru menggunakan teknologi Honda Sensing ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kebetulan ini untuk mobil ini sendiri sudah ada platnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di sini karena dia adalah mobil test drive di dealer kami ya teman-teman. Oke, ini teman-teman perhatikan dulu untuk bagian depan. Kita akan review untuk part pertama ini di bagian eksteriornya dulu ya, karena memang banyak sekali fitur-fitur yang harus kita bahas mengenai Honda yang New CR-V 2021 yang Turbo Prestige. Oke, teman-teman bisa lihat dari bagian depan sendiri terdapat banyak perubahan juga ya. Nah, di sini sendiri yang dulunya grillnya warna chrome sekarang sudah berganti warna black piano ya. Nah, di sini juga bisa dilihat, di situ ada seperti kotak. Di sini ini adalah sensor radar ya, karena ini adalah Honda Sensing yang menggunakan teknologi keselamatan ya, yang membantu pengemudi. Selanjutnya untuk di bagian kisi-kisinya tidak jauh berbeda dengan tipe sebelumnya. Untuk lampunya juga seperti itu, tidak jauh berbeda. Nah, selanjutnya untuk di bagian bumper sendiri, teman-teman bisa lihat juga berubah ya. Nih bumpernya udah berubah, yang facelift 2021 ya teman-teman. Lampu LED-nya juga tidak berubah, nah, kurang lebih sama seperti pendahulunya. Oke, nah hanya saja tampak di bagian depan di sini ada yang namanya fitur radar ya teman-teman. Ini untuk Honda Sensing. Oke, selanjutnya kita lihat lagi dari bagian atas, teman-teman. Nah, di sini juga ada sensor ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di bagian sini itu ada sensor kamera ya, dan sensor hujan ya, atau rain sensor dan sensor kamera, karena ini yang terbaru menggunakan Honda Sensing ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk bagian samping apa saja yang berubah dari New Honda CR-V Turbo Prestige 2021 ya teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat peleknya sendiri dia berubah ya modelnya. Oke, kita bisa lihat modelnya berubah, teman-teman bisa lihat. Di sini ukurannya tetap sama ya teman-teman, ini menggunakan ukuran 235 per 60 R18 ya. Jadi ringnya sendiri, lingkar rodanya ini 18 in ya. Sementara untuk rodanya sendiri masih sama ya dengan pendahulunya ya. Untuk bannya sendiri dia menggunakan Bridgestone ya. Sementara untuk perubahan dari velg sendiri dia menggunakan abu-abu silver. Kalau yang lama dia tegas lurus ke atas, warnanya hitam ya teman-teman, hitam dan silver. Oke, kita lanjut ke bagian samping sendiri. Honda CR-V yang terbaru ini tidak mengalami banyak perubahan ya. Jadi kurang lebih sama seperti pendahulunya yang sebelum facelift ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat lagi dari bagian samping dari sini. Oke, nah ini sudah nampak perubahan baru ya dari Honda CR-V yang menggunakan Honda Sensing. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian lampu sendiri dia sudah menggunakan combine ini ya, smoke ya. Jadi seperti digelapkan sedikit warna lampunya, dia smoke. Sama dengan bagian sini lagi, teman-teman bisa lihat ada perubahan apa lagi. Nah, di bagian grill belakang ya teman-teman. Nah, di sini grill belakangnya juga berubah, tampilannya tampilan yang terbaru untuk bumper ya. Jadi ada list silver di bagian belakang mobil ini. Oke teman-teman ya. Nah, selanjutnya juga untuk bentuk exhaust pipe finisher atau ujung knalpotnya dia berubah menjadi yang pipih ya, trapesium. Nah, kalau yang dulu itu bentuknya bulat, sekarang udah menjadi trapesium. Oke, ini saya perlihatkan lagi untuk bagian belakangnya Honda CR-V Turbo Prestige yang sudah Honda Sensing 2021 ya teman-teman. Oke, untuk bagian apalagi yang berubah? Oke, saya akan lanjutkan lagi teman-teman bagian yang berubah di beberapa fitur yang teman-teman harus tahu ya. Nanti saya akan bahas satu persatu, mulai dari yang eksterior dulu ya teman-teman. Oke, saya lanjut ke
fitur yang membuka bagasinya sekarang mudah ya teman-teman. Dia menggunakan yang namanya hands-free power tailgate. Jadi kalau teman-teman mau buka bagasi dia nggak perlu repot ya. Misalkan nih lagi bawa barang, nah saya akan bawa barang seperti ini, maka cukup dengan menggunakan kaki ya teman-teman. Oke, kita laser kameranya dulu ke bagian bawah. Oke, ini saya akan kaki. Nah, otomatis bagasinya juga langsung terbuka ya. Oke, jadi dia pakai hands-free power tailgate. Jadi teman-teman cukup kakinya dicantumkan di bawah sini ya. Nanti selama kurang lebih 1,5 detik maka otomatis bagasinya juga akan terbuka ya teman-teman. Jadi lebih memudahkan teman-teman dalam membuka bagasi. Untuk kapasitas bagasi sendiri dia masih sama. Di sini tidak ada yang berubah signifikan. Di sini ada tempat partisi. Ini joknya juga 3 baris ya. Nah, dari depan, belakang sini 3 baris. Jadi bisa muat bareng keluarga ya teman-teman. Oke, selanjutnya apalagi yang berubah? Oke, kita pergi ke bagian depan dulu ya teman-teman. Oke, saya tutup kembali bagasinya. Nah, selain itu juga pembukaan bagasi, selain lewat handsfree tadi, bisa lewat tombol yang ada di bagasi ya teman-teman. Jadi sangat praktis sekali menggunakan Honda CR-V yang 2021 Honda Sensing. Oke, kita beralih ke bagian depan ya teman-teman. Nah, ini tampilan untuk bagian depannya Honda CR-V ya. Nah, yang berubah adalah untuk tampilan lampu sign-nya ya. Sekarang dia sudah running ya, atau bergerak. Kalau di Honda bilang itu namanya sequential turning signal ya. Jadi dia bergerak ya. Nah, selain yang lama perubahannya adalah yang seperti ini ya. Lampunya sudah sequential. Terus selanjutnya juga masih dilengkapi dengan lampu full LED. Selanjutnya juga dilengkapi dengan DRL ya, Daytime Running Light. Jadi udah full ya teknologi canggih yang disematkan di Honda CR-V terbaru. Oke, selanjutnya kita akan coba yang namanya nanti remote engine start ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyalakan mesin dari jarak jauh ya. Seandainya nanti panas di parkiran atau mau memanaskan mesin ya terlebih dahulu, maka teman-teman tinggal ada teknologi remote engine start. Gimana sih cara bekerjanya? Sebentar kita praktekkan ya teman-teman. Oke, sekarang kita mencoba yang namanya fitur remote engine start ya teman-teman. Nah, karena ini saya berada di outdoor dan cuaca lagi mendung, agak gelap ya, tapi nggak apa-apa, tetap jelas terlihat di kamera. Oke, kita coba ya. Di sini saya sudah pegang remote, saya kunci dulu. Ya kan, selanjutnya saya tahan, ini 3 detik ya teman-teman. Maka dia akan langsung starter. Oke, saya kunci dulu, langsung saya tahan lagi ya, kita coba yang kedua. Nah, dia akan menghidupkan mesin. Oke. Oke, setelah tadi mesinnya menyala ya teman-teman, jadi tidak perlu repot ya, dan tidak perlu khawatir misalkan teman-teman dalam kondisi sedang di parkiran yang panas terik ya. Nah, untuk mendinginkan kabin atau AC otomatis menyala ya kan, menyejukkan ya, bukan mendinginkan. Jadi teman-teman bisa gunakan fitur yang namanya remote engine start. Nih fokusnya kurang bagus, tapi yang jelas terlihat ya. Oke, selanjutnya apakah aman mobil saya berada di luar tapi dalam kondisi mesin hidup? Aman teman-teman, jangan khawatir. Jadi prosedur untuk kembali menggunakan mobilnya tetap harus orang yang memegang kunci yang bisa membuka pintu atau handle dari mobil ini ya teman-teman. Nah, contohnya kan ini saya megang kunci nih, makanya saya harus nah dia terbuka ya. Jadi kalau orang yang tidak punya kunci, dipastikan dia tidak punya akses ke mobil walaupun mobil ini dalam kondisi sudah menyala dan AC-nya hidup ya. Nah, selanjutnya di sini juga teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya tunjukkan. Oke, nah sini saya tunjukkan ya teman-teman. Dia harus mengikuti prosedur ulang pada saat awal memasuki mobil ya. Nah, itu dipastikan kan head unitnya juga tidak menyala. Jadi teman-teman harus tekan tombol ini lagi, tombol start engine, buat transmisinya ke D atau injak rem. Nah, nanti baru bisa menjalankan mobil. Jadi walaupun bisa remote engine start, Honda CR-V ini dipastikan bisa tetap safety ya. Jadi jangan khawatir. Nah, tadi sudah kita bahas semua fitur eksteriornya sampai dengan menyalakan mesinnya ya. Nah, nanti di next video saya akan mereview lagi atau akan membahas bagaimana fitur-fitur canggih ya, yaitu Honda Sensing yang ada di Honda CR-V ini ya teman-teman, termasuk dari fitur-fitur interiornya ya. Nanti kita akan coba buktikan dan kita coba praktekkan ya teman-teman. Oke, untuk part 1 ini dulu sekian ya dari Subahan Honda untuk video reviewnya. Kalau teman-teman suka, saya minta dukungannya bisa di like dan di subscribe ya, Honda Samarinda ya. Jangan lupa teman-teman selalu tonton ya nanti kalau ada video terbaru dari Subahan Honda. Oke, terima kasih.
Sekian dulu dari Honda Samarinda ya teman-teman.